Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Object Oriented Programming atau program yang berorientasi kepada objek. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme atau sistemnya. Nah, Object Oriented Programming sendiri itu terdiri dari, kita akan menjelaskan terkait kelas, properti, kemudian metode sama objek itu sendiri. Untuk yang pertama itu adalah kelas. Kelas adalah cetak biru dari sebuah objek. Nah, penulisan kelas dalam PHP diawali dengan kelas diikuti nama dari kelas atau aturan penamaan sama seperti nama variabel. Jadi kita akan menggunakan programnya bahasa pemrograman PHP ya. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi online, yaitu saya menggunakan W3 Schools. Ini ada itu di PHP example ya. Itu ada PHP example sama PHP compiler. Nah, kita pakai yang try it yourself. Nah, di sini sudah ada dua layar atau dua layer ya. Yang pertama itu untuk kita ngetik programnya seperti apa, kemudian yang layar satunya untuk hasil runningnya. Nah, biasanya PHP itu kurung buka dulu, kemudian tanda tanya, kita langsung kasihin di judul program itu PHP. Nah, untuk kelas tersendiri itu biasanya itu kita tuliskan langsung kelas, kemudian untuk nama kelasnya itu apa. Saya sini ambil contoh yaitu laptop ya. Nah, jangan lupa untuk kurung bukanya, kemudian kita akan menentukan yang kedua yaitu properti. Nah, di properti ini sering disebut dengan atribut. Data yang terdapat dalam sebuah kelas atau penulisan dalam PHP itu biasanya diawali dengan tanda dolar. Nah, untuk bahasa pemrograman PHP langsung kita ke contoh. Biasanya itu kita pakai var dulu. Var, kemudian kita tanda dolar. Nah, setelah itu atributnya apa? Misalnya kita pakai yaitu atributnya itu adalah pemilik dari laptop itu siapa. Kemudian kita pakai atribut juga itu mereknya laptop itu apa. Kemudian kita ukuran layar ya. Ukuran layar. Nah, setelah kita ke properti, kita akan ke langkah yang ketiga yaitu metode. Metode dalam OOP adalah tindakan yang dapat dilakukan dalam sebuah kelas. Jadi ini seperti rumusnya, itu adalah di metode. Metode itu cara ya. Nah, kita pakainya itu function atau fungsi. Ini kita akan kasih fungsinya itu hidupkan laptop dan matikan laptop. Nah, kita tuliskan rumusnya itu function, kemudian hidupkan laptop, kurung buka, kurung tutup, kemudian dikasihin kurawal buka. Nah, ini adalah untuk membacanya itu pakai return. Nah, return kemudian kita tuliskan hidupkan laptop. Nah, untuk kita matikan laptop nanti sama ya. Itu kita pakai function juga. Kita function dan matikan laptop. Return kita pakai matikan laptop.
Nah, setelah kita membuat kelas, kemudian membuat properti, kemudian kita membuat metodenya, kemudian di sini untuk langkah selanjutnya itu kita tentukan objeknya. Nah, objeknya itu apa? Nah, objek itu adalah di dalam OPP itu hasil cetak dari kelas yang ada. Nah, proses mencetak ini disebut dengan inisiasi. Nah, dalam PHP ini biasanya dituliskan dengan new ya. Jadi ntar kita objeknya apa, kemudian kita kasih rumus sama dengan new, baru itu apa yang jadi objek. Misalnya nih, dolar laptop. Kemudian misalnya laptopnya itu kita yang memiliki itu adalah si Anto ya. Itu sama dengan new, kemudian laptop, kemudian tanda kurung buka tutup, kemudian tanda titik koma. Nah, ini adalah objeknya. Objeknya itu adalah laptop si Anto. Nah, setelah itu kita akan memasuki ke set propertinya. Kita akan menyeting dulu propertinya itu yang diminta itu seperti apa ya. Itu biasanya kita akan jabarkan terkait dengan ini. Misalnya laptop Anto itu karena pemilik itu kita kasih tanda minus kemudian tanda lebih dari ya itu pemilik. Kita setting propertinya biar dia kan mengeluarin pemiliknya itu si Anto. Kemudian kita gunakan copy aja kita ini, di copy aja. Nah, ini untuk yang kedua tadi kita kan buat si siapa namanya si propertinya itu adalah ada pemilik, merek dan ukuran layar. Maka untuk setting propertinya ini ada di bawah ini. Jadi kita menyeting biar kita kalau di input akan mengeluarkan sesuai dengan yang telah kita coding atau yang telah kita perintahkan. Misalnya si pemiliknya itu si Anto, kemudian mereknya itu Asus, dan ukuran layarnya kita sesuaikan 15 inci misalnya. Setelah kita selesai setting propertinya, maka kita ke tampilan metodenya. Jadi kita setelah ini kita menampilkan metode. Setelah kita menampilkan propertiesnya itu tadi apa, pemiliknya siapa, mereknya apa, kemudian ukurannya apa, terus kita akan menampilkan si dari metode tadi yaitu hidupkan laptop sama matikan laptop. Nah, ini misalnya Eko, kemudian ini laptop Anto, sama ini kita akan pemilik siapa. Kemudian kita mau mengeluarkan ya ini atau print ya. Kalau di C++ itu ada cout atau code sama cin, sama kalau di Java itu ada system out, system in ya. Nah, untuk di PHP itu adalah echo. Kita tampilkan yaitu untuk pemiliknya siapa, kemudian mereknya apa. Jadi kita setting propertinya terlebih dahulu, baru kita keluarkan untuk menampilkan metodenya. Seperti itu. Kita copy aja biar mudah, biar cepat.
Nah, setelah itu kita ke yang layarnya ya. Untuk yang kita munculin yang hidupkan sama mati. Untuk yang terakhir langsung kita ke nutup sistem bahasa PHP-nya ya. Tanda tanya baru huruf lebih besar dari. Nah, kita langsung run, maka akan muncul seperti yang di sebelah kanan. Nah, itu tadi pemiliknya itu adalah Anto, kemudian mereknya itu Asus, kemudian itu untuk ukuran layarnya ada 15 inci. Terus kemudian metode dari itunya tadi itulah hidupkan laptop dan matikan laptop. Jadi untuk itu kita kasih nama di situ tuh. Untuk kelas itu adalah kode kelas ya, itu ya di situ ya. Kelasnya itu adalah kelas laptop. Kita kasih komen tuh garing-garing, kemudian itu adalah kode. Kemudian di bawahnya itu adalah properti dari si kelasnya itu sendiri. Itu adalah pemilik merek dan ukuran layar. Kemudian untuk di function itu adalah metode untuk kelas, yaitu kelasnya di sini adalah kelas laptop ya. Kemudian untuk di sini itu adalah tadi itu objeknya itu adalah laptop Anto. Nah, ini adalah objek. Kita kasih komen objek kelas laptop biar kita paham terkait ini. OOP-nya, sistemnya atau sistemasinya atau rutanya ya. Kemudian yang di atas dulu itu, yang di atas itu adalah ini adalah set atau settingan dari properti. Jadi kita propertinya kita setting pengennya yang dikeluarin itu seperti apa, itu ada di setelah objek ya. Nah, setelah itu tampilan dari properti itu sendiri. Itu kita mau yang ditampilin yang keluar atas program ini itu apa. Nah, yang terakhir ini adalah terkait dengan tampilan dari metodenya, yaitu hidupkan laptop sama matikan laptop. Ini adalah komen ya, jadi tidak mempengaruhi dari hasil dari run-nya atau dari program ini. Nah, di sini terkait dengan object oriented programming ya. Jadi kita harus tentukan kelasnya itu seperti apa, propertinya, kemudian metodenya, dan objeknya. Mungkin ini dari saya. Jika masih kurang jelas nanti akan kita bikin video lagi. Oke, terima kasih. Saya Wandara Pujastanto dari Teknik Informatika.